Selamat sore teman-teman, dan selamat sore untuk Bu Widya selaku pembimbing mata pelajaran sejarah. Pada sore ini saya akan membahas mengenai histori kerajaan Singasari, mencakup masa kejayaan, sejarah, dan latar belakang berdirinya kerajaan Singasari. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raja Indra Cahyawan, absen 39. Ya sudah saya sebutkan di awal, kelompok kami akan membawakan materi mengenai histori kerajaan Singasari. Kami beranggotakan 3 orang, dan saya yang akan membawakan materi yang pertama. Pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan awal mengenai apa sih itu kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada tahun 1222 sebelum Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan ini menggantikan kerajaan Kadiri sebagai kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur. Merupakan salah satu kerajaan di Nusantara kuno. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu pengingat terkait historis kemaritiman di Indonesia. Didirikan oleh Ken Arok pada 1222 sebelum Masehi, memimpikan untuk dapat menjadi penguasa tanah Jawa. Sayangnya, masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah kematian Kartanegara. Selanjutnya, warisan sejarah yang diturunkan oleh kerajaan Singasari dapat kita lihat melalui peninggalan-peninggalannya. Bukti arkeologis, temukan terkait sejarah, dan kerajaan Singasari membantu kita untuk memiliki apa yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Untuk pembawaan materi yang kedua, saya akan membawakan materi tentang asal-usul Ken Arok. Sebelumnya saya akan memberikan tahu dan memberikan informasi sekilas mengenai siapa sih Ken Arok. Ken Arok adalah orang pertama yang mendirikan kerajaan Singasari tersebut. Nah, sesuai artikel yang sudah saya baca, dan ini saya menyelipkan sedikit informasi mengenai Ken Arok, dan saya akan membahasnya secara rinci, yaitu diduga Ken Arok adalah lahir di petani miskin di Sungai Berantas di Jawa Timur pada tahun 1182 sebelum Masehi. Diceritakan, ibu dari Ken Arok merupakan istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kadiri bernama Gajapara. Ketika Ken Arok lahir, ia dibuang oleh ibunya dengan harapan akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan di kerajaannya. Namun justru Ken Arok ditemukan dan diasuh oleh pencuri bernama Lembong. Selanjutnya, Ken Arok tumbuh dewasa menjadi seorang pencuri dan perampok. Kemudian Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang bernama Brahmana. Dan Empu Lohgawe. Lohgawe sedang mencari orang yang diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu. Lohgawe berkata pada suatu hari Ken Arok akan menjadi penguasa atau cakrawati. Setelah meninggalkan kehidupan kejahatannya, kemudian Ken Arok di bawah oleh Empu Lohgawe menjadi pegawai tanggul. Amertung seorang aku camat di Tumapel, dan atas permohonan Brahmana, Lohgawe Tanggul Amutang tidak dapat menolak permintaan tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai raja-raja yang ada di Singasari. Oke, sebelum itu saya akan menginformasikan bahwa saya akan membahas 5 kerajaan atau 5 penguasa kerajaan yang ada di Singasari pada zaman dahulu. Yang pertama itu ada Ken Arok. Dia ada pada tahun 1222 sampai 1227. Nah, sudah saya beritahu di awal bahwa Ken Arok adalah pendiri dari Singasari. Untuk yang kedua saya akan membahas Anuspati. Dia berjaya pada 1227 sampai 1248. Untuk yang ketiga saya akan membahas Tohjaya. Dia berjaya pada 1248. Dan saya akan membahas yang keempat, saya membahas Ranggawuni yang berjaya pada 1248 sampai 1268.
Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai Kartanegara yang berjaya pada 1268 sampai 1282. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang King Arok. Ken Arok adalah pendiri di kerajaan Singasari. Awalnya seorang perampok, ia kemudian menjadi pengikut Aku Tumapel, Tenggung Ametung dengan membunuh Tanggul dan Ametung serta menafkahi istrinya. Dan kades ia menguasai Tumapel dengan menaklukkan kerajaan Kadiri pada tahun 1222 setelah mengalahkan Raja Kartajaya. Dalam perang Gander ia mendirikan Singasari, tetapi pada 1227 ia dibunuh oleh Anuspati, anak tirinya dari Ken the Best. Oke, yang kedua saya akan membahas mengenai Anuspati. Dia berjaya pada 1227 sampai 1248. Oke, Anuspati naik tahta setelah membunuh Ken Arok, ayah tirinya. Dalam sebuah konspirasi balas dendam, ia lebih tertarik pada sabung ayam dibanding pemerintahan. Pemerintahannya tidak mencatat banyak ekstansi atau perubahan besar pada 1248. Ia dibunuh oleh Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang yang ingin membalas dendam kematian ayahnya. Oke, untuk yang ketiga saya akan membahas mengenai Toh Jaya yang berjaya pada 1248. Saya akan jelaskan secara singkat. Toh Jaya memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Setelah merebut tahta dari Anuspati, ia menghadapi perlawanan dari Ranggawuni, putra Anuspati, dan Mahisa Cempaka, cucu Ken Arok. Dalam pemberontakan tersebut, Toh Jaya terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Itulah hal yang menyebabkan bahwa Toh Jaya hanya berjaya pada waktu yang sangat singkat, yaitu dari satu tahun saja dia kayak berjaya pada tahun ia menjabat pada kerajaan Singasari. Untuk yang keempat saya akan membahas mengenai kerajaan Ranggawuni yang berjaya pada 1208 hingga 1268. Oke, setelah Toh Jaya tumbang, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Srijaya Wisnuwardana, didampingi oleh Mahisa Cempaka sebagai Ratu Angnabaya, semacam wakil raja kita sebutnya. Pemerintahan relatif damai dan stabil. Ia berusaha memperkuat kerajaan serta mewariskan stabilitas kepada putranya, yaitu Kartanegara. Untuk yang ketiga untuk yang kelima saya akan membahas mengenai Kartanegara yang berjaya pada 1268 sampai 1282. Saya akan menjelaskannya secara singkat, yaitu Kartanegara adalah raja terbesar Singasari. Ia bercita-cita menyatukan Nusantara dengan melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 untuk menolak tunduk pada kekaisaran Mongol. Ia juga menolak pada dinasti Yuan untuk yang mengirim utusan untuk menuntut upeti, namun pada 1292 ia dikudeta oleh Jaya Katawang dari Kediri dan tewas menandai berakhirnya Singasari. Itulah raja-raja di atas adalah raja yang memimpin kerajaan Singasari dalam beberapa dekade atau tahun yang berbeda-beda. Teman-teman, sekian adalah presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang dalam perkataan saya atau ada yang salah dalam perkataan saya. Presentasinya akan dilakukan selanjutnya oleh teman saya, dan sisa materinya tuh mungkin masih banyak dan akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan menjelaskan masa kejayaan di bawah Kartanegara. Teman, Kartanegara itu adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Singasari. Ia melakukan berbagai ekspansi dan kebijakan besar, termasuk ekspedisi Pemelayu 1275 sampai dengan 1292. Yaitu ada ekspansi wilayah dan penolakan terhadap Mongol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Singasari. Pada tahun 1262 ini, Singasari mengalami kehancuran. Penyebabnya itu adalah 1. Kartanegara terlalu fokus pada ekspansi luar Jawa dan mengabaikan ancaman dalam negeri. Yang kedua, Jaya Katawang yang memberontak dengan bantuan pasukan Kediri. Selanjutnya, Singasari diserang saat sedang melakukan upacara keagamaan. Yang keempat, Kartanegara terbunuh dalam serangan ini, mengakhiri kejayaan Singasari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan. Candi Singasari ini atau Candi Singosari adalah sebuah candi
yang Hindu-Buddha yang terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 Masehi sebagai tempat pendarmaan bagi raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara. Candi ini memiliki arsitektur yang khas dengan perpaduan gaya hidup dan Buddha, yang tercermin dalam struktur bangunan dan relief-relief yang menghiasi dinding candi. Candi Singasari tidak hanya memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang populer di Jawa. Selanjutnya, itu ada Candi Jago yang terletak di Tumpang, Malang, Jawa Timur, adalah salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang penting. Jadi ini dibangun pada abad ke-13 Masehi sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Sriwijaya Wisnuwadrana, Raja keempat Kerajaan Singasari, oleh putranya Raja Kertanegara. Candi ini memiliki arsitektur yang unik, menggabungkan gaya hidup dan Jawa dengan relief-relief yang indah, menggambarkan kisah-kisah dari mitologi Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Meskipun kondisinya saat ini tidak utuh, Candi Jago tetap menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Singasari dan daya tarik wisata sejarah yang menarik. Selanjutnya itu ada Candi Kidal, adalah salah satu peninggalan kerajaan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anuspati, Raja kedua Singasari, pemerintahan pada tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Candi ini memiliki arsitektur yang khas dengan relief-relief yang indah. Dan juga candi ini juga memiliki ciri khas berupa pembacaan relief dari kanan ke kiri yang menjadikan unik dibandingkan candi-candi di Jawa Timur. Selanjutnya itu ada Candi Jawi, adalah sebuah candi peninggalan kerajaan Singasari yang terletak di Desa Candiwat, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad ke-13 Masehi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Candi Jawi ini memiliki arsitektur yang unik karena menggabungkan unsur-unsur Hindu dan Buddha. Candi ini diperkirakan berfungsi sebagai tempat pertambahan atau tempat penyimpanan ibu jenazah Raja Kertanegara. Selain itu, Candi Jawi juga memiliki nilai sejarah budaya yang tinggi. Selanjutnya, itu ada Candi Sumbermawan, adalah sebuah candi Buddha yang unik, terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, di Jawa Timur. Beberapa dengan candi-candi lain ini di Jawa Timur umumnya memiliki relief Candi Sumbermawan berbentuk stupa polos tanpa hiasan. Diperkirakan ini dibangun pada masa Kerajaan Singasari. Keunikan lain dari candi ini adalah lokasinya yang berada di tengah telaga dengan air yang jernih, menciptakan suasana tenang dan damai. Candi Sumbermawan pertama kali ini ditemukan pada 1904 dan telah mengalami pemurkaan yang menjadikannya salah satu peninggalan sejarah penting. Selanjutnya itu ada Candi Rimbi, terletak di Jombang, Jawa Timur, adalah peninggalan Kerajaan Singasari yang dibangun pada abad ke-14 dan bercorak Hinduistik. Candi ini dinamai demikian karena dikaitkan dengan tokoh pewayangan Rimbi. Candi ini pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh Alfred Wallace pada akhir abad ke-19 dan mengalami pemugaran meskipun sebagian besar bagian atasnya itu runtuh. Candi Rimbi ini memiliki struktur yang terbuat dari batu andesit dengan relief-relief yang menggambarkan cerita binatang dan keagamaan. Meskipun memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, candi relief ini kurang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Oke. Ya, lagi satu, Prasasti Mula Malurung, mengutip modul pembelajaran
Prasasti Mula Murung adalah piagam pengesahan penuagrahan Desa Mula. Oke, selanjutnya Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penuagrahan Desa Mula Malurung untuk tokoh bernama Penaraja. Prasasti ini berupa lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kediri atas perintah ayahnya Wisnuwardana Raja Singasari. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Octaviano Halim, nomor absen 22. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Farel. Di sini saya akan menyebutkan mengenai peninggalan, lokasi, dan juga kesimpulan. Peninggalan selanjutnya adalah Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah sebuah prasasti yang dipadatkan pada bagian belakang arca Manjusri. Prasasti ini dibuat pada tahun 1343 dan awalnya ditempatkan di Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan berisi tentang kisah Aditya Warman yang mendirikan candi di lapangan Candi Jago. Prasasti ini juga mencatat informasi mengenai posisi benda-benda langit pada waktu itu yang menunjukkan tingkat pengetahuan astronomi dan kosmologi yang berkembang di masa tersebut. Peninggalan yang selanjutnya adalah Prasasti Singasari. Prasasti Singasari juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada, adalah sebuah prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat ini, prasasti ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Prasasti Singasari dibuat untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dipimpin oleh Gajah Mada. Prasasti ini memberikan informasi penting mengenai sejarah Kerajaan Singasari dan juga tokoh-tokoh penting pada masa itu. Peninggalan selanjutnya adalah Prasasti Gondang. Prasasti Gondang adalah sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Singasari yang ditemukan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 2017. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1275 Masehi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan ukuran lebar 127 cm dan tinggi 54 cm, dan berisi tulisan dalam aksara Jawa kuno yang terdiri dari 3 baris kalimat. Prasasti ini menandakan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari yang mencakup wilayah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Peninggalan selanjutnya adalah Prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah prasasti peninggalan Kerajaan Singasari yang ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini berkaitan dengan penobatan Arca Mahaksobya sebagai perwujudan Raja Kertanegara yang dianggap telah mencapai derajat jina atau Buddha Agung. Prasasti ini juga mengisahkan tentang pendeta sakti bernama Arya Barat yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan untuk menghindari perang saudara. Peninggalan yang selanjutnya adalah arca. Arca yang pertama adalah Arca Dwarapala pada masa Kerajaan Singasari. Merupakan patung penjaga gerbang yang biasanya ditempatkan di pintu masuk candi atau bangunan suci lainnya. Arca ini melambangkan kekuatan dan kewibawaan kerajaan, serta berfungsi sebagai pelindung dari roh jahat atau gangguan. Dwarapala digambarkan sebagai sosok raksasa dengan wajah garang dan menakutkan yang menunjukkan keberanian dan kekuatannya dalam menghadapi musuh. Keberadaan Arca Dwarapala juga menunjukkan tingkat keahlian seni pahat pada masa Singasari. Selanjutnya adalah Arca Ganesha. Pada masa Kerajaan Singasari, merupakan salah satu peninggalan seni yang penting. Ganesha, dewa kebijaksanaan dan penghilang rintangan dalam kepercayaan Hindu, digambarkan dengan ciri khas kepala gajah dan tubuh manusia. Arca-arca Ganesha dari Singasari seringkali menunjukkan gaya seni yang khas pada masa itu, dengan detail pahatan yang halus dan ekspresi wajah yang tenang. Keberadaan arca-arca ini menunjukkan bahwa kepercayaan Hindu, khususnya pemujaan terhadap Ganesha, berkembang pesat di Kerajaan Singasari. Selanjutnya adalah Arca Prajna Paramita. Dari Kerajaan Singasari adalah sebuah mahakarya seni yang menggambarkan Dewi Prajna Paramita.
simbol kebijaksanaan tertinggi dalam ajaran Buddha Mahayana. Arca ini diperkirakan dibuat pada ke-13 Masehi dan ditemukan di reruntuhan Cungkup Putri dekat Candi Singasari, Malang, Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah Arca Amoga Pasa. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari sekaligus bukti adanya hubungan baik antara kerajaan Singasari dan juga kerajaan Melayu kuno di masa silam. Arca ini dikirimkan Kertanegara kepada Dharmasraya, penguasa kerajaan Melayu, sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut telah dikuasai oleh Kertanegara setelah melakukan ekspedisi Pamalayu. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan lokasi dari kerajaan Singasari. Lokasi kerajaan Singasari Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Nusantara, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, ibu kota kerajaan ini bernama Tumapel, yang kemudian berkembang menjadi Kutaraja. Dari pusat ini, kekuasaan Singasari meluas secara signifikan, terutama pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Jawa Timur, Bali, sebagian Kalimantan, dan juga sebagian Sumatera, dan bahkan mencapai kawasan Selat Malaka. Di sini saya akan menyebutkan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, Kerajaan Singasari adalah kerajaan besar yang berperan penting dalam sejarah Nusantara. Meskipun mengalami kehancuran akibat pemberontakan Jayakatwang, warisannya diteruskan oleh Majapahit yang kelak menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.